presentasi dari kelompok 4. Untuk yang mau presentasi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang berjumlah 5 orang. Ada Bagas Setia Purnama dengan NPM 08, ada Versa Afresita dengan NPM 19, ada saya sendiri Nurhidayah dengan NPM 24, ada Amelia Elisa Dewi dengan NPM 028, dan ada Selvika Mayuni dengan NPM 63. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai elasticity and reflection. Elasticity itu di dalam bahasa Indonesia itu elastisitas, dan reflection itu di dalam bahasa Indonesia adalah lenturan lempeng, yang mana pengertiannya elastisitas merupakan kemampuan suatu material bumi atau benda dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi atau gaya yang dikeluarkan. Konsep ini memahami bagaimana batuan merespon tegangan dan tegangan oleh gaya yang diberikan. Flexure itu pembengkokan atau lenturan lapisan kerak bumi akibat gaya yang diberikan atau beban seperti gunung, sedimen, dan lainnya. Flexure itu merupakan yang menggambarkan lenturan yang pembengkokan lempeng tektonik sebagai respon gaya yang diberikan tadinya, seperti gunung, sedimen, dan lainnya. Nah, di sini elastisitas diakibatkan oleh dua, yaitu yang pertama stres, tegangan, dan strain itu tegangan. Stres itu merupakan gaya yang diberikan yang timbul akibat gaya luar, sedangkan stres itu bagaimana perubahan bentuk, bagaimana material tersebut merespon terhadap tegangan atau gaya yang diberikan. Untuk lenturan lempeng itu diakibatkan oleh yang pertama itu ketika beban menekan kerak bumi seperti pegunungan, itu bagian bawahnya itu melengkung dan membentuk cekungan, dan sebaliknya jika beban dihilangkan maka lempeng bisa melengkung ke atas dan kembali seperti semula lagi. Nah, di sini elastisitas dan lenturan lempeng itu sangat berkaitan, yang mana lenturan lempeng itu membentuk langsung itu sifat elastisitas kerak bumi pada litosfer, yang mana elastisitas ini merupakan fondasi dari yang memungkinkan lenturan itu terjadi secara alami dan terukur. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut bagaimana pada gambar tersebut itu tuh merupakan hubungan antara lenturan lempeng dengan elastisitas, yang mana pada balok oranye dan biru tersebut adalah yang awalnya lurus, itu merupakan ibarat kata itu lempeng yang awalnya lurus itu ketika diberi tekanan seperti kompresinya seperti tekanan atau gaya yang diberikan seperti gulungan tadi akan mengalami lepungan atau cekungan yang tertarik ke bawah oleh akibat gaya atau kompresi yang terjadi pada benda tersebut. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya elastisitas. Yang pertama itu ada struktur material. Pada tahap ini penyusun material itu dalam kondisi stabil dan normal. Struktur internal material itu tersusun secara rapi dan tidak mengalami perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Selanjutnya itu partikel-partikel dalam material tersebut menempati posisi awalnya, sehingga material tersebut memiliki bentuk dan
dan ukuran sehingga ukuran tertentu yang bisa menjadi acuan. Teman-teman bisa lihat pada gambar itu yang pertama itu struktur internal material. Bisa dilihat jarak antar partikel itu sama rata, sama panjangnya, dan molekul yang ada di di material tersebut strukturnya tertata atau tidak beraturan. Terus yang kedua itu adalah penerapan gaya. Pada kondisi ini material dikenai gaya dari luar yang dapat berupa tekanan, tarikan atau gesekan. Gaya ini bekerja untuk mengubah kondisi awal material. Nah, teman-teman bisa lihat juga di gambar nomor 2 yang penerapan gaya itu pada gambar itu gaya yang diberikan itu gaya tekan sehingga material tersebut sedikit bengkok. Selanjutnya, kemudian gaya yang mengenai material tersebut merespon. Nah, respon tersebut dapat berupa regangan. Regangan adalah perubahan bentuk atau ukuran material akibat gaya yang mengenai material. Regangan ini dapat berupa memanjang, memendek, atau melengkung. Nah, pada gambar itu material yang dikenai gaya merespon dengan melengkung. Selanjutnya itu adalah respon material. Jika gaya yang diterapkan masih dalam batas elastisitas, maka material tersebut akan menanggapi dengan melentur atau berubah bentuk secara sementara. Artinya, perubahan bentuk ini tidak permanen dan masih berada di dalam batas ambang elastisitas material, sehingga tidak menimbulkan kerusakan permanen. Selanjutnya itu, setelah gaya dihilangkan, sebelumnya itu bisa dilihat itu untuk respon materialnya teman-teman di nomor 3. Terus setelah gaya tersebut dihilangkan, material tersebut akan kembali ke bentuk semula karena sifat elastisitasnya yang memungkinkan pemulihan bentuk. Hal ini disebut sebagai deformasi elastis. Nah, deformasi elastis tersebut menunjukkan bahwa material memiliki kemampuan untuk menahan gaya sampai batas tertentu tanpa mengalami kerusakan yang permanen. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah dampak dari elastisitas. Dampak nyata dari elastisitas itu adalah salah satunya adalah lempeng tektonik yang melentur secara elastisitas saat menerima beban besar seperti pegunungan dan sedimen. Teman-teman harus tahu juga yang pada gambar itu ada yang namanya bulge. Bulge itu bagian kerak bumi yang terangkat di sekitar area beban yang membuat kerak bumi tersebut melengkung. Teman-teman bisa lihat kan, terus yang bulge itu sedikit terangkat. Nah, itu tuh terjadi karena beban tersebut melentur, kemudian area sekitarnya itu ikut terangkat juga. Yang kedua itu ada infill. Infill itu adalah material kondisi dalam cekungan atau area yang mengalami pelenturan. Biasanya infill ini diisi oleh sedimen-sedimen. Nah, teman-teman, mengapa sedimen tersebut dapat berkumpul di sana? Karena logikanya ya, sedimen itu tempatnya itu kan berada di cekungan. Nah, sedangkan infill itu infill itu terbentuk karena adanya cekungan yang disebabkan oleh load atau beban. Nah, yang kemudian itu adalah load. Load itu adalah beban yang menekan kerak bumi seperti gunung, gletser atau sedimen yang sangat tebal. Selanjutnya itu adalah flex thrust. Flex thrust itu adalah bagian kerak bumi yang mengalami lenturan akibat adanya beban. Nah, bagian kerak bumi yang melentur seperti ini itu dinamakan flex thrust. Kenapa dia melentur? Karena pada slide sebelumnya tadi kerak tersebut merespon adanya tekanan dari load tersebut. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang fenomena contoh dari elastisitas. Yang pertama itu pada gempa bumi, batuan bergerak mengumpulkan energi elastis akibat tekanan lempeng tektonik. Jika batas elastis melampaui, batuan patah dan energi dilepaskan sebagai getaran gempa bumi. Dan yang kedua itu refleksur atau lentur
lenturan lempeng. Lempeng tektonik melentur secara elastis saat menerima beban besar seperti gunungan atau sedimen. Kemudian lenturan ini membentuk cekungan atau palung laut seperti di zona subduksi Sumatera. Yang ketiga itu isostatik rebound. Setelah beban berat seperti gletser mencair, kerak bumi yang sebelumnya tertekan akan melenting kembali ke atas. Ini adalah respon elastis terhadap pegunungan, pengurangan beban, dan bisa berlangsung secara ribuan tahun. Kemudian di sini ditampilkan contoh nyata dari fenomena elastisitas. Yang pertama itu di Sumatera. Terjadi lenturan lempeng dan gempa akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah Eurasia. Dan yang kedua itu di Papua terjadi deformasi elastis regional karena berada di zona tektonik aktif dengan potensi gempa besar. Yang itu ada di Jawa Barat. Fenomena gelombang seismik sering terekam oleh seismogram saat gempa bumi terjadi. Selanjutnya materi akan sampai dilanjutkan lagi. Baik, saya akan menjelaskan proses terbentuknya lenturan lempeng. Itu ada yang pertama, itu ada gambarnya bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskannya penerapan beban vertikal, di mana beban seperti gunung, sedimen tebal atau besar menekan permukaan kerak bumi. Beban ini menciptakan gaya tekan ke bawah yang disebut isostatik. Untuk isostatik itu adalah tekanan yang dialami oleh suatu titik di dalam bumi akibat berat batuan yang berada di atasnya. Itu bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian, itu ada seperti atau segitiga itu menekan ke bawah. Kemudian untuk yang kedua, respon elastis lempeng. Lempeng tektonik merespon tekanan dengan melentur secara elastis. Jika beban cukup besar dan luas, lenturan bisa membentuk sebuah cekungan atau palung. Itu dapat dilihat bahwa gambar 1 dan gambar 2 itu perbedaan untuk beban itu hampir sama, namun pada lempeng itu terjadi sebuah cekungan atau palung. Itu kalau cekungan itu kan masih batas elastisnya itu, tapi kalau udah jadinya sebuah patahan, itu akan di lempeng tersebut akan terjadi sebuah palung di daerah tersebut. Kemudian untuk yang nomor 3 itu dapat dilihat gambarnya. Baik, kita lanjut. Untuk nomor 3 itu ada pembentukan cekungan atau palung, dapat dilihat oleh teman-teman sekalian. Lenturan menyebabkan bagian bawah lempeng turun, membentuk struktur seperti cekungan korelan di depan pegunungan, palung laut di zona subduksi, dan di sisi lain bagian yang tidak terkembali bisa melentur ke atas atau uplift. Saya jelaskan sedikit tentang aktif. Aktif adalah proses pengangkatan kerak bumi ke arah atas akibat gaya tektonik isostatik atau vulkanik sehingga suatu daerah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin bisa dilihat pada gambar tersebut, yang dimana yang tadinya itu beban yang sulit itu berbeda dengan gambar yang nomor 2, yang dimana nomor 3 itu sedikit lebih menekan ke bawah. Dan bagi daerah yang tidak terdapat beban yang besar atau lempeng yang bisa menahan
beban tersebut itu akan naik ke atas. Jadi dapatnya seperti menjadi pegunungan gitu. Beda dengan yang tidak bisa menahan beban tersebut, dia akan menjadi cekungan yang dalam atau akan menjadi palung. Itu udah ada banyak contoh-contohnya di samudra itu. Kemudian untuk yang nomor 4 itu dapat dilihat gambarnya keseimbangan isostatik. Lempeng berusaha, yang dimana lempeng berusaha mencapai keseimbangan gravitasi antara beban dan kekuatan bertabuhan. Jika beban dihilangkan, misalnya es mencair, lempeng akan rebound ke atas. Jadi yang dimaksudnya itu nomor 4 kita bisa lihat itu nggak ada bentuknya atau yang bebannya tadi itu bisa diilustrasikan kalau beban itu adalah es. Tapi kalau es itu sudah mencair, maka seiring berjalannya waktu lempeng tersebut akan kembali lagi ke posisi semulanya atau bisa naik lagi ke atas, itu karena ada gaya tektoniknya gitu. Nah, ini dampak dari lenturan lempeng yang dimana salah satunya dari dampaknya yaitu terjadinya zona subduksi ketika lempeng samudra yang padat dan dingin mulai menusuk ke bawah lempeng benua di zona subduksi. Kita sudah tidak asing dengan gambar tersebut, yang dimana pada lempeng samudra itu saat bertemu dengan lempeng benua itu akan terjadi subduksi, yang dimana dapat banyak terjadi fenomena-fenomena di tempat tersebut, misalnya gempa bumi, terbentuknya gunung-gunung akibat dari tabrakan dua lempeng tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan untuk beberapa slide tadi. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang fenomena contoh dari lenturan lempeng, yang dimana fenomena contoh itu ada 5. Yang pertama itu terbentuknya cekungan sedimen. Lenturan lempeng akibat beban seperti pegunungan atau gunung tebal itu menciptakan cekungan fallback. Dikarenakan beban gravitasi tadi kayak pegunungan baru dan sedimen tebal yang menangkap lempeng di sekitarnya ke bawah, sehingga menciptakan cekungan dangkal atau yang disebut dengan cekungan fallback. Dari cekungan ini menjadi tempat akumulasi sedimen dan sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Dari tumpukan-tumpukan lapisan sedimen yang berada pada cekungan tadi, ada beberapa lapisan sedimen itu yang mengandung sedimen organik yang ikut terkubur juga sehingga berubah menjadi minyak dan gas bumi. Contohnya itu cekungan Sumatera bagian barat terbentuk akibat lenturan lempeng oleh pegunungan Bukit Barisan. Yang kedua itu zona subduksi. Pada zona subduksi ini, tekstur di zona konvergen menyebabkan terbentuknya palung laut dalam seperti palung Jawa atau palung Sunda. Palung ini menjadi zona akumulasi energi seismik dan potensi gempa bumi. Yang sebagaimana kita tahu bahwasanya zona subduksi ini adalah tempat bertemunya dua lempeng, yang dimana lempeng yang berat itu pasti akan menekuk ke bawah dan menukik di bawah lempeng yang lain. Dari tekukan tadi itu bisa menciptakan palung laut yang dalam. Zona ini juga adalah tempat atau lokasinya energi seismik berkumpul sebelum dilepaskan sebagai gempa bumi. Yang ketiga itu adalah gempa bumi dan aktivitas seismik. Lenturan lempeng menyimpan energi elastis yang bisa dilepaskan sebagai gempa bumi. Di zona subduktif berkontribusi pada gempa megatrust yang sangat destruktif. Ketika lenturan atau tegangan ini tadi itu melebihi batas elastisitas batuannya, maka energinya itu juga sering dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya itu gempa besar
di Aceh pada tahun 2004 terjadinya di zona lenturan lempeng Indo-Australia. Yang keempat itu perubahannya topografi dan elevasi. Lenturan menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Bagian yang tertekan itu membentuk curug. Yang bagian yang tertekan itu membentuk cekungan. Dijelaskan tadi kan di bagian awal itu terbentuk cekungan. Karena diakibatkan tadi ada pegunungan baru yang berat itu bisa menekan suatu tempat, sesuatu wilayah itu yang hingga menciptakan cekungan yang selalu tertekan ke bawah. Yang terakhir itu adalah rebound isostatik. Setelah beban hilang, misalnya pencarian gletser, lempeng yang sebelumnya melentur akan melenting kembali ke atas. Ini mempengaruhi elevasi tanah dan bisa juga memicu perubahan aliran sungai atau erosi. Kita ibaratkan kayak pegas. Ibaratnya pegas itu kita berikan tekanan tangan ke bawah sehingga misalnya kita pegas itu kita taruhkan di tanah itu memberikan tekanan sehingga tanah itu menjadi retak, dan ketika kita mengangkat tangan itu pasti pegas itu akan melenting ke atas dan sisa tanah tadi itu pasti retak sehingga tidak akan kembali ke posisi semula yang bisa menyebabkan retak sehingga adanya ibarat itu kayak air hujan itu masuk ke dalam rongga-rongga yang retak tadi. Ini adalah fenomena contoh di lenturan lempeng. Lokasi yang pertama itu ada pada Sumatera, pada wilayah Sumatera. Palu tergempa megagas akibat lenturan lempeng. Itu dampak lenturan lempengnya. Dampak pada lenturan lempeng di Jawa yaitu subduksi curam, busur vulkanik aktif, dan di wilayah Papua dan Maluku itu lenturan kompleks antar lempeng mikro. Ini ada juga lokasi tentang jenis teksturnya juga bukan utamanya. Di lokasi Himalaya itu cekungan Foreland. Yang cekungan tadi itu terbentuknya karena pegunungan Himalaya tadi. Terus di bagian Sumatera itu ada palu subduksi yang jadi akibatnya lempeng Indo-Australia tadi. Dan Greenland itu isostatik, yaitu bentuknya karena pencairan gletser tadi. Untuk kesimpulan ini akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang kami diskusikan sebelumnya, yaitu elastisitas adalah berhubungan erat dengan lenturan lempeng. Di mana elastisitas adalah kondisi fisik yang memungkinkan lenturan lempeng terjadi secara alami. Ini juga merupakan konsep geofisika yang dimana kerak bumi dan mantel atas dianggap sebagai lempeng elastisitas yang melengkung atau lentur yang disebutkan oleh beban. Jadi tadi sudah dijelaskan semuanya dari elastisitas, kemudian lenturan lempeng itu prosesnya bagaimana, terus kalau di atas lempeng kemudian beban, lempengnya akan terjadi seperti apa, itu sudah dijelaskan juga. Ada yang terjadi sebuah cekungan, ada yang menjadi palung atau dan yang lain-lain. Kemudian untuk yang lempeng yang tidak ada bebannya itu akan kembali lagi ke posisi semulanya. Kemudian kesimpulannya selanjutnya, lenturan lempeng mempengaruhi dinamika geologi dan potensi bencana. Flat fracture akibat beban vertikal besar menyebabkan terbentuknya cekungan sedimen, palung laut, dan zona subduksi aktif. Proses ini berperan dalam akumulasi energi seismik, pembentukan busur vulkanik, dan perubahan topografi. Ini sudah dijelaskan juga tadi pada teman-teman saya tadi, yang dimana
dari slide lecture, akibat gelombang vertikal besar itu dapat menyebabkan terbentuknya cekungan sedimen tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga proses ini berperan dalam akumulasi energi seismik. Jadi dalam bencana tersebut kita dapat sebuah gelombang seismik atau energi seismik di mana kita sebagai ahli fisika tentunya untuk hal tersebut memang hal yang harus kita lakukan. Kemudian pembentukan bukit vulkanik dan seperti yang dijelaskan tadi ada bencana gempa bumi zona subduksi di Aceh tahun 2004 itu terjadinya juga topografi. Nah, ini referensi yang dicari oleh teman-teman saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kesimpulan. Saya kembalikan lagi ke moderator yang akan membantu perjalanannya presentasikan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4. Di sini jika ada yang ingin bertanya, boleh kami buka sesi pertanyaan. Ada 3 sesi pertanyaan. Itu sesi pertanyaan kami hitung sampai 3. Kalian bisa angkat tangan kalian jika ingin bertanya. Saya hitung ya. 1. Baik, perkenalkan, nama saya Miss Nia Oktaviasari, perwakilan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, apa peran lenturan elastis lempeng dalam menentukan geometri dan struktur cekungan sedimen yang terbentuk di sekitar zona subduksi? Oke, itu saja. Jadi yang pertama itu peran lenturan elastis lempeng di zona subduksi untuk menggunakan cekungan sedimen. Itu yang pertama itu adalah ada yang pembentukan lempeng samudra saat subduksi. Pada zona subduksi, lempeng samudra yang lebih padat itu bakal menunjang ke bawah. Kemudian lempeng samudra ini tidak langsung tenggelam lurus, tetapi mengalami lenturan elastis sebagai respon terhadap gaya tekan dan gesek antar lempeng. Lalu lenturan ini terjadi pada bagian atas lempeng samudra yang masih kaku dan elastis, sehingga membentuk tekan down warping di bawah lempeng yang busuk. Yang kedua itu adalah pembentukan cekungan sedimen atau trench and forest basin. Lenturan elastis menghasilkan cekungan sedimentasi berupa palung atau trench di zona subduksi. Nah, palung ini adalah daerah downcrapping atau penurunan secara akibat lenturan. Selanjutnya itu di atas lempeng subduksi yang melengkung ini, sedimen dari lempeng benua dan sumber lain itu mengisi cekungan hingga membentuk cekungan sedimen yang dalam dan sempit. Selanjutnya, selain palung, biasanya terbentuk pula cekungan depan busur atau forest basin di bagian lempeng benua akibat lenturan dan bas elastis pada keraknan. Tadi kan udah dijelasin kalau bas itu tuh bagian yang terangkat saat ada beban yang menekan kerak bumi. Terus itu peran selanjutnya itu adalah menentukan bentuk dan ukuran cekungan. Bentuk besarnya lenturan elastis menentukan kedalaman dan ukuran cekungan dari sedimen. Modulus elastis lempeng dan ketebalan litosfer mempengaruhi seberapa dalam dan luas cekungan sedimen bisa terbentuk. Kemudian untuk lenturan elastis yang signifikan akan menciptakan cekungan sedimen yang besar dan dalam, yang berpotensi menjadi tempat pengendapan sedimen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, peran selanjutnya itu adalah pentingnya lenturan elastis untuk menentukan proses tektonik. Lenturan elastis itu juga menyebabkan akumulasi energi elastis yang bila terlepas dapat menimbulkan gempa megatrust di zona subduksi. Oleh karena itu, pemahaman lenturan elastis pada litosfer penting untuk memprediksi proses pembentukan cekungan dan gaya gempa bumi di zona subduksi. Selain itu, sedimen itu juga berpengaruh terhadap seberapa rusak daerah tersebut jika di daerah tersebut terjadi gempa. Karena sedimen itu kan lunak. Jadi jika di daerah yang tebal sedimen tersebut bila awal terkena gempa, maka goncangan yang terasa itu lebih besar, lebih merusak daripada daerah yang minim sedimen. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Kurniawan
Kurniawan dari kelompok 2 dengan NPM X1H 023003. Nah, sebelumnya kan emang udah banyak dia bahas tentang elastisitas dan juga kelenturan lempeng. Nah, tapi ada hal yang penting yang menurut saya sendiri itu belum dibahas gitu. Maksudnya yang penting yaitu kenapa belum dibahas tentang modulus bulk, Poisson ratio dan lain sebagainya untuk menentukan bagaimana elastisitas dan kelenturan lempeng itu terjadi. Soalnya itu ada hubungannya loh dengan pembahasan. Terima kasih. Jelas nggak? Ya, jadi maksudnya Mengapa kami tadi tidak memastikan mengenai modulus dan modulus yang lainnya tentang elastisitas ke dalam PPT kami? Itu karena kami di sini hanya mengaitkan konsep dasar antara lenturan lempeng dengan elastisitas. Jadi kami tidak lebih dijelaskan ke dalam modulus dan bulk. Tetapi kalau jika saudara ini dijelaskan tentang bagaimana keterkaitannya dengan modulus dan bulk, kami bisa jelaskan bagaimana. Ya. Boleh. Kalau untuk modulus yang itu keterkaitannya dengan lenturan lempeng itu seberapa kuat gerak bumi lentur itu menjadi bebannya. Jadi kalau untuk modulus itu keterkaitannya itu bagaimana seberapa kuatnya atau tekanannya terhadap lenturan lempeng itu mempengaruhi. Kalau yang untuk modulus bulk itu tergantung pada volume batuan atau bebannya yang dibebankan pada lempeng tersebut. Jika bebannya terlalu besar maka akan tekanan terhadap mantap tersebut akan lebih ke dalam. Saya menerima hakim dengan NPM 13. Pertanyaan saya ya yaitu tadi dalam model flexure gerak bumi kan yang diasumsikan bersifat elastis. Namun secara nyata batuan juga bersifat rapuh dan pasti. Jadi sejauh mana model elastis murni ini bisa mewakili kondisi gerak bumi yang sebenarnya? Model lentur lempeng elastis ini itu sebenarnya memiliki batas-batas tertentu dan dalam skala waktu tertentu. Model ini adalah aproksimasi pendekatan yang efektif tetapi memiliki keterbatasan signifikan karena batuan nyata memiliki sifat viskoelastis, rapuh dan plastis tergantung pada kedalaman, suhu dan laju deformasi. Nah, yang sebagaimana kita tahu juga yaitu batuan-batuan itu kan memiliki sifat-sifat tertentu juga kan, kayak sedimen. Sedimen itu mudah rapuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Dinda Pramudia Putri, saya dari kelompok 2 Geofisika. Pertanyaan saya tadi itu kan ya kelenturan lempeng tadi itu kan diakibatkan pertama ada dari subduksi itu kan, terus juga dia dari beban yang ada di atas lempeng tersebut. Nah, apakah kedua hal tersebut itu bisa terjadi di satu waktu yang sama, di zona subduksi juga di zona yang ada beban yang bisa melenturkan lempeng tersebut gitu. Itu aja dari saya. Itu dijelaskan dulu kalau di zona subduksi itu lempeng samudra yang menunjuk ke bawah, lempeng benua itu akan mengalami lenturan elastis akibat gaya tekan dan gesek antar lempeng. Benturan ini menghasilkan cekungan seperti palu laut yang melentur elastis pada kerak samudra bagian atas. Nah, yang kedua itu adalah di daerah daratan yang ada beban. Lempeng benua yang berdekatan dengan zona subduksi dapat membentuk pegunungan akibat tumbukan. Nah, tumbukan antar lempeng benua dengan lempeng samudra atau lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, pegunungan ini akan mengalami deformasi elastis dan plastis karena beban besar dari massa pegunungan serta gaya tektonik. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
antara kelenturan lempeng di zona subduksi dan deformasi akibat beban di pegunungan itu bisa terjadi di waktu yang sama asalkan berada di dalam satu zona tektonik yang sama. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hal tersebut adalah respon dari elastis dan plastis dari kerak bumi. Untuk contoh nyatanya itu ada di busur vulkanik yang melekat pada zona subduksi, di mana palung samudra melentur elastis dan pegunungan vulkanik terbentuk akibat tabrakan dan gaya tekan. Ini ada sanggahan? Berarti dia kalau misalkan terjadi satu waktu yang sama, apakah lenturan yang terjadi itu lebih luas atau lebih dalam atau gimana? Atau sama aja dengan di daerah lain yang mengalami satu problem aja untuk membentuk lenturan? Biasanya ini kan kita kan bicaranya tentang plate tektonik kan ya. Biasanya plate tektonik itu cakupan wilayahnya besar. Jadi ada contoh kasus itu seperti di zona subduksi di Sumatera, itu ada yang di daerah Palung, ada yang di daerah Palung Sunda dan juga ada di Bukit Barisan. Itu kan tapi kan itu kan masih di dalam satu zona tektonik yang sama kan. Jadi intinya itu hal tersebut bisa terjadi karena plate tektonik yang kita bicarakan itu cakupannya itu luas. Ini saja. Perkenalkan nama saya Karya Rupiah dengan NPM 04. Sebenarnya adalah bagaimana efek lenturan lempeng mempengaruhi pola sedimen di cekungan korlet. Pertama itu pengangkatan dan penurunan. Ketika lempeng tektonik bertabrakan, salah satu lempeng dapat terangkat sementara yang lain turun. Hal ini menyebabkan perubahan topografi yang signifikan mempengaruhi pola sedimentasi di sekitarnya. Terus yang kedua itu pembentukan cekungan. Nah, proses lenturan dapat menciptakan cekungan korban, yaitu area yang lebih rendah di depan jalur pegunungan yang terbentuk akibat tumbukan lempeng. Cekungan ini menjadi tempat pengendapan sedimen. Terus yang ketiga, perubahan aliran sungai. Lenturan lempeng dapat mengubah arah aliran sungai yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi sedimen di daerah tersebut. Terus yang keempat itu peningkatan erosi. Daerah yang terangkat akibat lenturan lempeng akan mengalami peningkatan erosi, menghasilkan lebih banyak sedimen yang kemudian diendapkan di daerah yang lebih rendah. Terus yang kelima itu pengaruh terhadap fase sedimen. Perubahan lingkungan pengendapan akibat lenturan lempeng dapat mempengaruhi jenis fase sedimen yang terbentuk di daerah tersebut. Akibat lenturan tersebut menjadi sedimen dari erosi pegunungan di sekitarnya akan mengisi cekungan secara bertahap, dimulai dari bagian terdalam dekat zona tumbukan, lalu menyebar sejauh ke depan. Perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompoknya Nurul kalau lenturan lempeng itu dapat menghasilkan palung ataupun cekungan. Nah, pertanyaan saya itu apakah terdapat perbedaan terhadap kedalaman palung yang dihasilkan dari proses lenturan lempeng yang diisi oleh infill ataupun yang tidak diisi infill? Saya akan membaca terlebih dahulu soalnya, kalau ada sana nanti bisa diberitahu apakah terdapat perbedaan terhadap kedalaman palung yang dihasilkan dari proses lenturan lempeng yang diisi infill atau tidak. Begitu. Jadi untuk perbedaannya kalau palung tersebut diisi infill atau tidak itu kalau tidak diisi infill itu palung tersebut akan mengalami kedalaman yang curam atau yang besar pada titik tersebut pada bukti. Jadi kalau yang ada itu dalam. Namun berbeda dengan jika palung tersebut terisi oleh infill, yang dimana kalau dia terisi infill, palung tersebut akan tertutupi atau pastinya dalam infill tersebut kan bakal masuk ke tersebut akan menutupi dari kedalaman tersebut.
Itu jadi lama kelamaan lempeng tersebut atau pump tersebut akan sama dengan lempengnya yang di atas. Mungkin masih belum ngerti atau gimana? Dalam permukaan airnya kayak mana? Kalau yang di sini tuh sama yang enggak? Oh, ini pertanyaan lagi gitu. Ini kan tadi Iya, pertanyaan gitu. Gimana kan? untuk kedalaman permukaan airnya itu kayak Dalam permukaannya gimana kalau bisa atau tidak? Tadi pertanyaan siswa dari Yosita itu bagaimana ketinggian permukaan air. Untuk ketinggian itu ketinggian permukaan air itu dari palung juga dapat dipengaruhi oleh jumlah sedimen yang diendapkan. Semakin banyak sedimen yang mengisi palung, maka semakin dangkal permukaan air relatif terhadap dasar palung aslinya. Masih ada bingung? Jika kalian masih ada bingung, boleh untuk bertanya lagi. Kalau masih ada yang ingin bertanya, tidak ada. Jika tidak ada, kami cukupkan batas sesi 3 untuk pertanyaan kali ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari kelompok 4. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.